Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Julia, absen 10. Saya akan membahas tentang israf. Definisi israf. Pengertian israf dalam Islam adalah berlebih-lebihan dalam melakukan suatu tindakan sehingga berada di luar batas kewajaran atau kepatutan. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab asrofa yusrifu israfan, yang artinya melampaui batas. Secara istilah, israf adalah perilaku yang tidak sesuai kewajaran atau aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlaku israf dinamakan musrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israf dalam menuntut hak. Israf ini dilakukan dalam keadaan umum dan terkadang muncul dalam bentuk tindakan. Israf dapat juga terjadi saat berusaha menuntut secara berlebihan. Contoh saat kini merasa disakiti oleh tindakan orang lain, dia berusaha membalasnya dengan lebih. Hanya karena teman menghilangkan pensil, ia akan marah besar, bahkan memukulnya. Hal ini tidak dibenarkan. Dampak negatif perilaku israf. Setiap perbuatan tercela dalam memiliki dampak negatif, baik besar maupun kecil. Begitu pula dengan israf. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahaya sikap agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum manusia menjalankan semua perintah agama supaya amal ibadahnya menjadi sempurna, namun meninggalkan amal kebaikan karena berlebihan dalam menjalankan ibadah tertentu, misalnya melakukan sholat malam semalam untuk menjalankan subuh, tiduran dan melewatkannya. Penyebab israf dan cara menghindarinya. Perilaku berlebihan ini dapat mengenai siapapun. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang berikut. Lemahnya akal pikiran dalam memandang dan mempertimbangkan pengguna harta secara benar dan tepat guna. Selalu ingin mendapat pujian orang lain, merasa malas dan berpikir lemah jiwa dan agamanya. Assalamualaikum. Tentang israf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nama saya Tani Dwi, saya akan membacakan definisi tafsir. Secara bahasa, tafsir berarti berlaku boros, menghambur-hamburkan. Secara istilah, tafsir adalah perbuatan mengeluarkan harta benda terhadap sesuatu yang tidak penting. Orang yang berperilaku tafsir disebut mubazir. Mubazir termasuk ingkar kepada Allah. Allah menyebut orang yang berlaku tafsir adalah saudara setan yang dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 27. Pada intinya, ialah menghamburkan harta dan sumber daya itu tidak diperbolehkan. Terlebih lagi apabila menggunakan untuk kemaksiatan. Akan tetapi berdasarkan kebaikan seperti sedekah, infak, berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Maulidia, kelas 11 IPA 2, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemudaratan perilaku tafsir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berbuat tafsir bukan tanpa alasan. Perbuatan tafsir dapat menimbulkan kemudaratan dalam kehidupan. Berikut beberapa mudaratnya ditimbulkan dari perbuatan tafsir, yaitu 1. Mendapatkan murka dan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. 3. Mendapatkan cacian dari banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil tentang tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadir tabdira. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Definisi bakhil adalah perilaku terlampau hemat dalam menggunakan harta benda hingga
tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Contoh, orang yang enggan membayar zakat, infak, dan sedekah. Kemudaratan yang disebabkan oleh perilaku bakhil. Kemudaratan yang disebabkan oleh perilaku bakhil yaitu antara lain mengakibatkan dosa besar, mengikuti jejak setan, penghalang masuk surga, mempersempit rezeki, dan juga sumber kehancuran hubungan sosial. Cara menghindari perilaku bakhil yaitu dengan meyakini bahwa segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengungkit sesuatu yang telah diberikan. Dalil tentang bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.